Manusia masuk ke lubang dosa, terpleset, dan jatuh ke dalamnya. Setiap Anda mengingat dosa tersebut, Anda akan merasakan kepedihan. Sebagaimana halnya yang terdapat dalam sebuah hadis syarif, Allah lebih memilih orang-orang yang merasa pedih dengan dosa-dosanya, karena di sisi Allah pendosa yang menderita tersebut bagaikan tak pernah melakukan dosa. Kalau Anda tidak melakukan dosa, lalu kemudian masuk ke lubang dosa, akan tetapi roh Anda tidak merasa pedih akan akibat dosa, Allah akan mengganti mereka dengan suatu kaum yang ketika berbuat dosa mereka merasa pedih, bertaubat, yang akan dicintainya, yang akan menerima maghfirahnya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wahai hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Kalian semua bisa tersesat, akan tetapi barang siapa yang mendapatkan hidayahku, barang siapa yang berada dalam penjagaanku, maka ia tidak akan pernah tersesat." Lihatlah bagaimana Allah memanggil hambanya. Allah memanggil kita dengan sebutan, "Wahai hambaku." Ketika saya menjelaskan hadis ini, Anda akan merasakan Allah sedang membelai kepala Anda. Mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberi hidayah padamu. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa di pagi dan malam. Pagi dan malam kalian melakukan perbuatan maksiat, dan aku adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah mengampuni semua kesalahan. Janganlah jatuh ke kesedihan tak berujung. Janganlah kalian jatuh ke jurang keputusasaan. Mintalah maghfirah kepada Allah, maka akan diampuni semuanya olehnya. Ketika Anda mengingat tempat, waktu, dan perbuatan dosa yang pernah Anda buat, maka Anda akan menderita karena penyesalan. Penderitaan akan dosa menjadi sebuah dimensi ketakwaan. Nabi Adam alaihissalam terpeleset. Setelah memahami kedalaman ketaatan akan perintah, beliau pun membungkuk bersimpuh dan berdoa, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Dan Nabi Adam, menurut sebagian penafsir, selama 30 tahun, menurut pendapat yang lain 40 tahun, setelah datangnya perintah untuk turun ke bumi, turun kepadanya, beliau senantiasa mengangkat kepalanya ke arah langit, tapi tak mampu melihat langit. Nabi Adam selama 30 tahun senantiasa mencari ampunan di bumi. Akan tetapi, ketika melihat sekelilingnya, beliau bagaikan bunga basak yang merunduk. Aubatnya membesar, terisi penuh, bagaikan bunga basak yang gemuk, kemudian menunduk ke tanah. Dan oleh karena memang tempat beliau adalah bumi, maka tempat akan jatuhnya beliau pun adalah tanah. Allah menciptakan beliau sebagai bunga basak. Sang bunga pun merunduk jatuh ke tanah dan membusuk. Dan dari sanalah bertunaslah pohon Nabi Muhammad. Tugas Nabi Adam di dadanya memang adalah untuk memfermentasikan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan dia pun menunaikan tugasnya. Tepat 30-40 tahun
Beliau mengangkat kepalanya, memohon ampunan, tapi tak mampu ia memandang langit. Semua rasa malunya akan dosa-dosanya. Dalam bahasa para nabi, Adam sang Safiullah. Nabi Adam, hamba Allah yang paling bersih dan murni. Dalam peristiwa ini, untuk levelnya para nabi, Nabi Adam dihitung tidak mentaati perintah Tuhannya. Apakah yang beliau perbuat? Mari kita misalkan, Anda mempunyai seorang anak, dan Anda meminta kepada anak Anda, "Nak, ambilkanlah ayah segelas air." Dan anak Anda menjawab, "Hari ini aku tidak mau membawakan ayah air minum." Anda pun pasti akan marah, dan Anda pun dengan marah akan berucap, "Dasar keras kepala." Sesungguhnya, apakah perbuatan itu masuk kategori pemberontakan? Ataukah ekspresi keras kepala? Bukan. Akan tetapi, ketulusan putra Anda, kedekatan emosi Anda dengan putra Anda, kecintaan Anda kepada putra Anda, kebutuhan Anda akan keberadaan putra Anda. Demi mendengar penolakan kecil dari perintah sederhana Anda langsung mengatakan kepadanya, "Dasar keras kepala." Dia, dengan kata dari Nabi Adam, maka Nabi Adam berusaha kepada Tuhannya, tidak berbeda dengannya. Akan tetapi beliau alaihi salam dengan penderitaan di dalam kerangka ketakwaan sucinya yang bisa membuatnya mati. Dari menara-menara kita membaca doa salawat dan salam. Nabi Adam adalah Safiullah. Ya Adam Safiullah. Nabi Adam adalah hambanya Allah yang paling murni, inti dan induk dari seorang hamba. Adalah bagaikan sebuah ketekunan dalam ibadah ketakwaan. Misalnya lagi, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin, dan di satu tempat di tengah lautan, beliau dilemparkan ke tengah laut dan ditelan seekor ikan. Marilah kita tidak membuat perdebatan mengenai situasinya ketika itu. Akan tetapi, tasbih yang membuatnya terlempar ke pantai keselamatan memiliki peranan yang penting di dalam tabir ketersiksaan, memohon, memanggil, dan bergetar. Tiada sesuatu yang wajib disembah selain Engkau. Punahlah harapan akan pertolongan dari sebab-sebab yang lain. Aku mengetahuimu. Aku mengenalmu, mataku kuhadapkan kepadamu. Engkau yang membolak-balikan segala sesuatu. Segala sesuatu berputar oleh karena kekuatan dan izinmu. Tidak ada segala sesuatu pun yang dapat melakukan sesuatu tanpa kehendakmu. Dengan tasbih, aku mensucikan namamu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupaimu. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai kekuatanmu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan diriku selain Engkau. Sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang zalim. Bagaikan seseorang yang menumpahkan susu. Bagaikan anak kecil yang melakukan suatu kenakalan. Di hadapannya, aku membungkuk, menyesal, dan menderita karena dosa. Ya Allah, sesungguhnya penyakit telah menimpa kami. Maka kasih sayangilah kami. Kasih sayangilah kami ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.